Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas dulu tentang senyawa turunan alkana. Nah, sebelum kita membahas tentang senyawa turunan alkana, baiknya kita ingat kembali alkana itu seperti apa. Nah, Ibu sudah uraikan sedikit tentang alkana di sini dan akan membuka ingatan kalian kembali tentang senyawa hidrokarbon pada jenis alkana ya. Nah, alkana. Nah, Ibu di sini menjelaskan bahwa alkana itu merupakan hidrokarbon jenuh dengan rantai terbuka. Kemudian dia merupakan ikatan tunggal. Selanjutnya rumus umumnya adalah CnH2n ditambah 2. Nah, CnH2n ditambah 2 di sini ya, kita lihat 2n ditambah 2 itu merupakan perbandingan ketika dia membentuk molekul, perbandingan antara C dan hidrogen. Nah, kan kita ketahui bahwa alkana merupakan salah satu jenis dari ikatan hidrokarbon. Nah, ikatan senyawa hidrokarbon itu artinya dia terdiri atas C dan hidrogen, karbon dan hidrogen. Nah, rumus dari yang menandakan 2N ditambah 2 adalah perbandingan antara adanya ikatan karbon dan hidrogen. Seperti itu perbandingan antara karbon dan hidrogen saja. Jadi berapa C-nya dan berapa H-nya, sehingga kita dapat menentukan nama senyawanya, seperti itu ya. Selanjutnya kita lihat di senyawa turunannya. Nah, kita kembali ke materi inti kita, yaitu senyawa turunannya. Jadi senyawa turunan dari alkana merupakan dia adalah senyawa alkana yang terdiri atas satu atau lebih hidrogen, di mana hidrogen tersebut diganti dengan atom selain C. Beda di sini, dia tetap hanya ada dua unsur, yaitu karbon dan hidrogen. Perbandingannya mau C-nya berapa, mau H-nya berapa, sehingga dia ditentukan nama senyawanya. Kalau di sini dia atom H-nya diganti dengan atom selain karbon. Jadi sehingga rumusnya kenapa? Rumus umumnya berubah menjadi CnH2n ditambah 1. Nah, perbandingan 2n ditambah 1 di sini, perbandingan C dan H lagi dimasuki atau diganti oleh unsur lain. Jadi hanya yang seolah berubah menjadi unsur lain, mau Br, Cl misalnya, seperti itu, atau dia diganti oleh gugus lain yang lebih reaktif, seperti itu. Sedikit gambaran tentang senyawa turunan alkana dan alkana. Seperti yang ini di tabel yang ada di kopian kalian halaman 58. Nih ada gugus fungsi. Ada pertanyaan kemarin, Bu, apa itu gugus fungsi? Nama gugus fungsi, rumus umum, contohnya. Ini nama senyawanya, Dik. Jadi gugus fungsi itu kalau di matematika dia itu hampir serupa dengan rumus bangun. Jadi dia kayak kerangka. Dia kayak rangka lah kalau di biologi. Kalau di matematika dia rumus bangun. Nah, kalau di kimia dia namanya gugus fungsi, seperti itu. Nah, ini nama-nama dari golongan senyawa yang termasuk dalam senyawa turunan alkana. Jadi ada haloalkana atau biasa dikenal dengan nama lainnya halida. Kemudian ada alkohol. Jadi alkohol itu turunan dari senyawa turunan alkana. Kenapa? Jadi karena dia bersifat yang mudah direduksi. Kemudian ada gugus yang reaktif. Jadi selanjutnya ada eter atau biasa dikenal dengan alkoksida. Kemudian ada aldehid, ada keton, ada asam karboksilat, dan ada ester. Nah, rumus umumnya ini, Bu, Rx. Nggak paham Kak, Bu? Rx di sini, kemudian di sini rumus bangunnya Cx, kemudian contohnya CH, Cl3, kemudian namanya triklorometana. Bagaimana saling berkait itu? Nah, ini rumus umumnya dia R. R ini alkil. Alkil sendiri merupakan, nah di sini lihat haloalkana. R itu alkil itu dia adalah CnH2n ditambah 1. Artinya R ini adalah senyawa dari alkana, seperti itu. Jadi R itu adalah C sendiri. Ini cuma disimbolkan. Sedangkan X sendiri itu adalah senyawa lain yang berikatan dengan senyawa turunan alkana, senyawa alkana. Nah, kan tadi dikatakan di awal bahwa senyawa turunan alkana adalah di mana atom C atau atom H digantikan oleh senyawa lain, seperti itu. Jadi X ini merupakan senyawa lain. Nah, senyawa lain dicontoh di sini yang dia ambil di sini. CH kan bagian dari
metana ya, ini kan metana, dia berarti alkana. Nah, hidrogennya di sini yang maunya dia hidrogen keberapa kalau di alkana, namun karena dia sifatnya untuk turunan dia digantikan oleh senyawa lain, maka kita pakai senyawa lain. Biasanya kalau dia halo alkana, dia sering sekali berikatan dengan senyawa yang berada pada golongan halogen atau golongan 7A ya. Ada ini, ada fluor, ada klor, ada brom, ada iodin. Nah, seperti itu ya. Seperti itu sih yang selalu berikatan. Mengapa ini Bu? RX ya, R ini selalu disimbolkan dengan C nih, C. Kan terus bangunnya. Terus X adalah senyawa lain yang berikatan dengan C. Nah, ciri-cirinya dia itu adalah senyawa yang berada di halogen, golongan 7A. Jadi kalau misalnya ada C yang berikatan dengan senyawa halogen misalnya, berarti dia bagian dari haloalkana seperti itu. Ini namanya triklorometana. Triklorometana. Kenapa triklorometana? Kita lihat penamaannya dimulai dari belakang, dari koefisien yang mengikuti unsur yang ada di paling belakangnya kan Cl, klor. Nah, kenapa? Kan ada 3 koefisiennya sini, maka trikloro. Kan kloro, triklorometana. Ini CH-nya seperti itu, anak-anak. Jadi kalau misalnya diganti di sini ada misalnya etana ya. Tadi kan di sini CH-Cl3, penamaannya mulai koefisien paling belakang ada triklorometana, metana karena CH1 ya. Kemudian contohnya seperti ini, misalnya ibu gunakan C2H6Cl3. Nah, C2H6 ini adalah C atau R. Kemudian unsur lain Cl3 ini adalah X ya, contohnya ya. Jadi seperti tadi kita hitung koefisiennya, berarti dia trikloro. Etana dari mana? Dari sini kan C2 kalau di alkana berarti dia adalah etana. Jadi kita balik trikloro etana seperti itu. Jadi kita lihat saja dulu C-nya berapa, hanya berapa, kemudian apa yang berikatan. Kalau di halo alkana kita hitung dari belakang, kita sebut penamaan dari belakang.